Kapolres Biren Aceh AKBP Jatmiko diperiksa atas dugaan penyalahgunaan jabatan dengan tudingan melakukan pungutan liar dan korupsi. Ya sampai jam 10 udah cukup. Sudah timap doang nih Pak, bantu apa? Ya kerja 50 aja nggak apa-apa, jangan receh, sini ada. Ya, hati-hati ya. Iya. Soras, balik ke Akademi dari Tepian Danau Toba yang indah. Tadi kan dengar di video itu, nonton kan ya sebelumnya ya. Kapolres Biren Aceh ya memungli, memeras ya, terus polantas di jalan raya minta 50.000 ya. Kemarin ya Kombes Perlawanan Simanjuntak memeras juga turis dari mancanegara, tetangga kita, Malaysia, Singapura, Taiwan, Thailand dan lainnya ya, dari itu Polda Metro Jaya 2016. Jadi struktur dari polisi ini semua sudah rusak ya, jadi bandar narkoba, jual beli narkoba, rekayasa barang bukti digital, Tito Karnavian dan Krisnamurti, menipu ya, semua sudah dikerjakan oleh polisi ini. Mr. Prabowo ya, Anda sekarang terlalu kali membanggakan itu makan bergizi gratis ya. Untuk apa dia bergizi gratis tetapi setelah lulus jadi pengangguran ya? Enak dikasih makan gratis tapi lulus nanti SMA jadi pengangguran. Karena apa? Penegakan hukum hancur, tidak ada lah investasi. Orang mau berusaha pun takut dipalak, diperas, dipungli sama polisi. Karena harusnya prioritas ini sama-sama berjalan harusnya. Ya, kita perlu mendengar harusnya kemarin 100 hari penegakan hukum sudah kita reformasi sesuai dengan salah satu Astacita ya, program prioritas Anda ketika kampanye Pilpres. Reformasi hukum sampai sekarang Kapolrinya masih Listio Sigit Prabowo, si pengecut ini. Apalah yang mau diharapkan dari Anda sekarang ini? Ya, inilah dia infografisnya. Bisakah polisi bebas pungli? Coba kalian jawab di komentar ya. Kalau saya bilang nggak bisa, sudah akut. Ya, sudah akut. Saya yakin itu ya, seperti Donat Perlawanan Simanjuntak dan Kapolres Biren tadi itu ya, KBP Jatmiko, itu pasti ya. Logika saya itu nyetor ke atasannya itu sampai jenderalnya itu ya. Nggak mungkin atasannya dia itu nggak tahu itu meras-meras itu bawahannya ya. Ya, jenderal-jenderal yang membawahi mereka kalau nggak tahu berarti jenderal bodoh itu, nggak tahu kinerja anak buahnya, suka meras. Kan lihat aja gaya hidupnya. Gajimu berapa? Oh, gajimu 20 juta sebulan Kapolres, atau Kasatres Narkoba, oh 20 juta take home pay. Oke, sekian. Oke, biaya hidup di situ berapa? Oke, 10 juta misalnya di Aceh. Kok bisa kau punya Fortuner? Dari mana itu? Pajero, ya Rubicon. Ya kan, kok bisa rumahmu 5 miliar? Itu kan jelas itu dari mana? Ya, memang dia usaha tambal ban. Ya kan? Pasti tahu lah itu jenderal-jenderalnya itu ya kan, pasti setornya itu. Pura-pura aja, makanya kemarin ada kasus jenderal-jenderal rekening gendut, jenderal-jenderal polisi itu seperti Budi Gunawan, cuma dimentalkan di pra-peradilan ya. Kasus ribut itu dulu itu. Ya. Jenderal rekening gendut padahal gajinya cuma berapa? Ya, tunjangannya Kapolri aja sekarang cuma 40-an juta. Ya. Terus dengan gajinya paling 5 juta untuk golongan 4E atau 4D. Ya, dan lain-lain paling 70 juta, 100 juta sebulan. Dari mana punya uang cash misalnya 1 miliar? Dari mana itu? Nggak makan dia. Ya, jadi pungli-pungli ini bukan hanya menghidupi polantas yang paling bawah, struktur paling bawah. Ya, kalau ditelisik itu pasti setornya itu. Ya, nggak mungkin bawa atasannya, nggak tahu atasannya si polantas itu
Ya kan dilihat aja dari mana uangmu, gajimu. Kita kan belum gajian ini. Kok bisa kau makan minum di kafe misalnya? Ya kan? Saya sering menjumpai tuh kalau di kafe-kafe itu sarapan tuh sering polisi-polisi ya, gajinya berapa ya? Bisa ke kafe ya. Sekali sarapan 100-200 ribu. Wah, misalnya ya kan? Dari mana? Kan gitu. Belum menerima lauk pauk misalnya tengah bulan. Terus belum menerima gaji. Kok dari mana kau punya uang? Kan gitu. Yang apa yang kau kerjakan? Ya, apa jual beli narkoba kau? Harusnya kan kalau pengawasan ketat antar layer ya, antar lapisan itu nggak bakal ada polisi bisa memungli ya. Ya langsung report gitu loh. Ini dikit-dikit masyarakat disuruh report. Mana buktinya? Mana buktinya? Ya? Seperti kata Prabowo waktu pilpres kampanye 2019 ya. Dia bilang, mana buktinya? Ya di BPK lah. Kan katanya gitu kan, bukti korupsi katanya. Ya kita juga gitu. Ya kalian yang cari bukti, tugas kalian itu. Untuk mengawasi anak buahmu. Ya. Pertanyaannya lagi, bisakah polisi bebas pungli? Nggak bisa. Ya. Polri dengan aduan pungli 68% Satlantas. Ya. 17% Baharkam. 11% reserse, 4% Intel ya. Intel aja bisa mungli ya. Kacau. Urusan berpotensi pungli, pembuatan SIM. Kalau bisa kasih kesempatan 2 kali pada hari yang sama, karena makan waktu juga jika datang lagi. Tadi saya dengar ada yang 4 kali gagal, terus dikasih pelatihan dulu masyarakat sebelum ujian, katanya si Listio ya. Tilang di jalan. Penindakan pelanggaran lalu lintas tidak menggunakan tilang manual, namun etle. Tapi sekarang manual dihidupkan lagi. Apanya kau bolak-balik. Pembuatan BPKP, STNK pun bisa ya untuk pungli ya. Hebat. Semua aspek di polisi ini bisa jadi duit ya. Pembuatan SIM. Ya, kenapa nggak kemarin itu SIM seumur hidup? Kalau Anda melakukan pelanggaran baru SIM dicabut kan gitu. Masa SIM diperpanjang terus? KTP aja bisa seumur hidup. Tapi itulah anggota DPR. Cuma ngomong sekali 2 kali nggak ditindaklanjuti. Nggak bisa diharapkan ya untuk. Katanya kehilangan pendapatan katanya polisi. Memang kalau kau kehilangan pendapatan, memangnya rakyat apa? Rakyat yang kehilangan pendapatan mengurusi SIM terus setiap 5 tahun. Bosan. Ya, udah gitu pelayanannya juga. Saya pernah itu teriak. Nggak ada. Pak Rismon Syadipar enggak? Rismon Syadipar gitu. Tahe layanan ahli membayar pajak awak. Enggak ada sopan santun ya. Seperti kalian alami lah ya. Enggak ada kita ngantar duit. Kayak kita yang butuh, padahal mereka yang butuh pemasukan ya. Aduan kinerja Polri, pelayanan buruk hingga kekerasan. 2.734 aduan diterima Komnas HAM tahun 2015 ini ya. Tahun 2015, tahun 2024, 25 nggak bisa saya cari ini. Ya inilah dia kasus-kasusnya untuk penanganan Polri, pelayanan buruk sampai sekarang tambah buruk. Ya ini juga ada pungli juga ya. OTT di Propam Polri, Polda Jateng, Kapolri juga sebut ada laporan pungli sekolah perwira. Nanti kita baca beritanya. Bayangkan untuk sekolah perwira saja ada punglinya. Gimana lah mau bagus integritas moralnya ya. Sekolah perwira aja pungli. Ya dia setelah lulus memungli. Itu sudah wajib itu. Logis itu ya. Dipungli dia waktu sekolah. Masuk pungli. Naik ke perwira pungli lagi. Selesai lulus ya mungli lah dia. Nggak ada dibenahi ini. Kacau nih orang. Lama kali sih orang ini diganti. Bervariasi 500 juta, 750 juta. Untuk dari Bintara ke perwira ya kan. Sekolah perwira itu. Punglinya 500 juta sampai 750 juta. Saya perintahkan berikan hukuman. Kalau tidak di PTDH proses pidana. Pret. Ya, paling di demosi aja. Nanti kita baca beritanya. Ya, pungli terus masih terjadi dan terus bahkan bukan hanya di polisi ya, di rutan KPK pun ya.
Itu juga pungli juga di rutan itu. Ya 6,14 miliar. Jadi bukan hanya polisi penegak hukum ini suka mungli. Ya, orang yang sudah ditangkap aja pun dipungli di rutan itu. Tahe. Oke. Nah inilah ya. Propam Polri usut dugaan pungli Kapolres Biren dan istri. Istrinya juga bisa mungli ya. Buset. Kapolres Biren AKBP Jatmiko dan istrinya AKP T ya. Oh, istrinya juga polisi AKP ya. Diperiksa Polda Aceh dan di Propam Polri atas dugaan penyalahgunaan jabatan. Waduh. Ternyata istrinya polisi juga boleh ya. Oh, sama-sama meras dia. Catatan pelanggaran yang beredar itu diduga dibuat seluruh personal Polres Biren yang meminta agar AKBP Jatmiko dan AKBP T diproses hukum. Dalam pesan yang beredar terdapat 38 poin dugaan pelanggaran yang dilakukan Jatmiko dan istri. Keduanya diduga melakukan pungutan liar, pungli, serta pemotongan uang jatah anggota Polres Biren. Pungli juga dilakukan kepada lembaga lain, hingga diduga meminta uang pengamanan pilkada kepada salah satu kandidat sebesar 1,5 miliar. Hebat juga ya Jatmiko ini, AKBP Jatmiko dan istri ini ya. Mungkin dia waktu sekolah perwira atau apa dipalak juga dia mungkin ya, dipungli juga dia mungkin, makanya setelah lulus pungli juga ya, dari korban menjadi pelaku. Dia menjelaskan ada sejumlah saksi yang diperiksa terkait kasus AKBP Jatmiko dan istrinya. Nanti takutnya cuma didemosi terus nanti balik lagi ya, seperti catatan rekam jejaknya si Listio Sigit Prabowo. Saya setuju sekali kalau pengawasan itu bukan hanya dari atasannya bisa berkomplot dengan bawahannya ya. Misalnya pengawas Kapolres adalah Kapolda, mereka bisa kong kaling kong. Ya, harusnya ya pengawasan itu juga dari bawah, seperti orang ini melaporkan atasannya, dan itu harusnya publik gitu ya. Publik aja dikasih gitu loh. Orang bisa baca Listio Sigit Prabowo ya. Laporan-laporan dari bawahan kalian itu bisa dibaca publik gitu loh, supaya tahu kita kondisi kepolisian ya. Tapi nggak bisa kau diharapkan kau Kapolri pengecut. Nah ini 5 anggota Polda Jateng pungli seleksi Bintara. Nah, jadi tadi sekolah perwira, ada seleksi Bintara pun. Nah, 5 anggota Polda Jateng. Jadi setiap layer ini Bintara, sekolah perwira, jadi semua pungli. Mananya ini Prabowo Subianto ini ya, 100 hari statementnya nggak ada reformasi hukum dan curan-curan kepolisian ini. Sudah kepolisian terburuk se-Asia Tenggara, masih aja bungkam. Bagaimana sih ini? Lalap holan MBG makan bergizi gratis. Urunan aja lah rakyat untuk makan bergizi gratis. Biar jangan kau bangga-banggakan. Lalap. 5 anggota Polda Jateng pungli seleksi Bintara tak dipecat, cuma demosi. Itulah baik kali lah Listio Sigit Prabowo ini ya, tahun 2023. Ya, katanya di PTDH bla 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 pidana, demosi doang kok. Ya, sama seperti kasus pemerasan turis penonton Jakarta Warehouse Project ya, cuma 3 aja yang dipecat, sisanya demosi lah, tak apalah itu ya. Baik kali pokoknya dia untuk para pungli-pungli ini, polisi pungli. 5 anggota Polda Jateng yang sempat terkena operasi tangkap tangan kasus pungutan liar alias pungli dalam proses penerimaan calon siswa Bintara Polri rampung menjalani sidang. Pokoknya rampung lah ya. Pokoknya selesai ya. Pokoknya asal selesai biar senang publik pikirannya gitu. Ada 5 personal Polri melanggar kode etik profesi Polri dan semua sudah diproses sidang. Sanksi etika dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan permintaan maaf kepada institusi Polri. Longor ya. Cuma permintaan maaf, demosi. Minta maaf kepada institusi Polri, minta maaf kepada rakyat. Yang menggaji kalian mulai dari topi sampai sepatu, kaos kaki. Inilah
Gimana lah mau tobat, mau jerak polisi-polisi itu mungli jalan raya, nggak ada apanya. Lampu sennya, itu kayaknya pentil bannya nggak ada itu, 50.000. Gimana mau tobat, mau jerak kayak gitu? Malah sudah ketergantungan terhadap uang-uang pungli itu. Nanti cuma di demosinya, ya, enteng itu. Sementara untuk khusus untuk hukuman administrasinya, Iqbal menyebut tim KKEP memberikan sanksi yang berbeda sesuai perbuatannya. Ya, sanksinya ya cuma demosi ya, sanksi turun pangkat setingkat lebih rendah selama 12 bulan dan potong tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan. Ya, jadi cuma diturunkan pangkat ya setingkat lebih rendah, itu pun cuma 12 bulan alias setahun. Ya, setelah itu tukinnya dipotong 25%, itu pun cuma 12 bulan alias setahun. Enak kan? Ya, enak sekali jadi polisi, sudah pungli. Ya, padahal yang dipungli juga itu calon Polri juga itu. Ya, seleksi Bintara. Bayangkanlah Bintaranya nanti lulus, ya pungli juga. Korban menjadi pelaku. Ya, orang apa sih? Ya diturunkan pangkatnya setingkat lebih rendah, cuma setahun. Tukinnya dipotong 25%, cuma setahun. Sakit hati rakyat ya. Orang-orang udah jelas memungli seperti ini, masih digaji rakyat loh. Inilah 2023 ini. Ya. 2022 kejadiannya, tapi diproses 2023 misalnya ya, Juli 2022. Si Listio Sigit Prabowo ini sudah jadi Kapolri, dan inilah hukumannya. Ya, memang kalau baik kali si Kapolri ini untuk yang pokoknya polisi-polisi kotor baik kali sama orang ini ya. Yang polisi sudah rekayasa kasus pembunuhan Brigadir Joshua ya oleh Irjen Verdi Sambo, itu polisi-polisi 6 itu. Malah naik jabatan, bukan hanya nggak dipecat, tapi naik jabatan, promosi jabatan. Itulah Listio Sigit Prabowo, Mr. Prabowo Subianto. Ya, banggakanlah reformasi hukum itu Pak Prabowo. Ya, sudah 100 hari hasilnya 0, omong-omong terus, bosan kita. Ini tadi IPW soroti dugaan pungli di sekolah perwira Polri. Ya. Indonesian Police Watch berharap Kapolri Jenderal Listio Sigit segera turun tangan menangani dugaan pemerasan dan pungli di sekolah pembentukan perwira Setuk Polri. Menurut informasi yang diterima IPW, perputaran uang dalam pungli ini mencapai 240 miliar. Pantasan kaya-kaya para perwira-perwira dan jenderal-jenderal itu ya, kutipan-kutipan kayak gini pungli 240 miliar. Ya, masih ada nggak kalian percaya bahwa kutipan sebesar ini nggak nyampe ke atas-atasnya? Ya, janganlah berbohong kau, Listio. Ya. Ketua IPW Sugeng Teguh mengungkapkan bahwa Paminal Mabes Polri telah berhasil menyita uang tunai 1,5 miliar yang diduga merupakan hasil pungutan dari siswa pendidikan Setukpa gelombang pertama angkatan 2024. Uang tersebut diduga dikumpulkan dari iuran para siswa yang saat ini sedang menjalani pendidikan. Jadi ya, mereka inilah nanti calon-calon polisi pungli juga ya, korban pungli, polisi korban pungli ya, siswa perwira ini calon perwira, nanti dialah mungli lagi. Harusnya kalian polisi yang masih baik di institusi kalian ya, mungkin ada 5-10% optimisme saya ya, nilai optimis. Kenapa kalian nggak berteriak, bekerja keras untuk membenahi diri kalian sendiri, ya? Bersuara, minta bantuan pada rakyat untuk membongkar sindikat-sindikat penipuan, rekayasa, pungli, jual beli narkoba. Ya kalianlah yang harus berjuang untuk membenahi kepolisian, institusi tempat kalian bekerja. Supaya apa? Ya supaya kalian nanti mau naik pangkat tidak perlu bayar, tidak perlu nyogok, tidak perlu jilat pantat bos. Jadi meritokrasi benar. Begitu juga nanti siapapun rakyat yang ingin jadi polisi mengabdi, nggak perlu bayar, nggak perlu dipungli. Harusnya kalian polisi-polisi yang di dalam lebih keras teriakannya daripada saya yang nggak polisi. Ya.
Tahe. Setukpa merupakan sekolah kedinasan Polri yang bertugas membentuk perwira yang bersumber dari Bintara Polri. Sugeng menjelaskan pada gelombang pertama tahun 2024 sebanyak 2.000 siswa mengikuti pendidikan di Setukpa yang terdiri dari 1.900 polisi laki-laki, 100 polisi perempuan, wanita, poluan. Itulah ya. Jadi terus di sini ada mereka rata-rata menghabiskan uang sekitar 600 juta sampai paling tinggi mencapai 1,5 miliar. Inilah ya, dari Bintara mau ke perwira, ya kan? Bayangkanlah, mulai uang pungli ini 600 juta sampai 1,5 miliar. Set. Aduh, ini kejadian tahun 2023 ya, kalau nggak salah 2023 atau 2024 ya. Artinya si Listio Sigit Prabowo inilah Kapolrinya yang paling bertanggung jawab. Ya, kayak gini mau gimana lah, mereka lulus perwira nggak jadi tukang kutip, ya, juru setor, ya, tukang di apa namanya, pungli-pungli. Ini tadi jadi calo penerima Bintara, 2 polisi di Polda Jateng terima suap hingga 2,6 miliar. Terus ada lagi berita lain. Ya banyak kali polisi pungli ini, mananya Prabowo Subianto mau direformasinya hukum ini. Mereformasi hukum itu bukan merevisi undang-undang, Pak. Tapi pelaksanaan di lapangan itu yang perlu. Masyarakat, undang-undang itu hanya sebatas hitam di atas putih, itu tulisan yang nggak berguna bagi rakyat juga. Anggota Polda Sulteng dipecat karena terbukti jadi calo penerimaan Bintara Polri. Jadi semua ya, tadi di Jateng, ini sekarang di Sulteng. Saya yakin di Sumut juga banyak itu. Cuma saya susah cari beritanya. Kepolisian daerah Sulawesi Tengah memecat 1 anggota yang terbukti menjadi calo dalam penerimaan Bintara Polri. Inilah nggak pernah akar masalah disentuh mereka ya. Kenapa mereka ini dengan leluasa memungli? Tentu ada backup dari atasannya. Harusnya follow the money, ikutin aliran duitnya kepada siapa dia disetor. Nggak mungkin dia itu makan sendiri. Apalagi tadi ya kasus pungli Setukpa tadi, sekolah pembentukan perwira sampai 240 miliar ya. Nggak mungkin ini atasannya nggak tahu uang sebanyak itu peredarannya itu loh. Tapi itu selesai cuma di itu aja lah, operasional ya, petugas lapangan ya. Jadi nggak bakal itu tersentuh atasannya, kombes, jenderal-jenderal, nggak ada itu. Makanya subur terus ya, jenderal aman ya, kombes aman, semua aman. Yang penting petugas lapangan ini doang itu dihentikan di situ. Ini kebiasaan di Indonesia seperti ini ya. Kasus di Polda Sulteng ini ya selesai cuma di si polisi calo itu aja ya, polisi pungli. Nanti bisa ketika di sidang di PTDH bisa juga nanti banding dan naik, apalagi malah cuma demosi atau potong tukin 12 bulan atau pangkat turun 1 tahun gitu aja. Yang penting publik lupa dulu, kasih senang dulu itu publik. Nanti setahun gitu tiba-tiba nanti dia udah naik pangkat, dia entah jadi Kapolres atau Kapolda dia di mana. Inilah Pak Prabowo, bosan kita dengan MBG itu. Ya kasih aja setingkat menteri beres. Gampang itu masalah makan itu. Ya, ini yang paling penting Anda ini. Langsung Anda yang memimpin penegakan hukum. Bosan kita. Orasi-orasi politik, retorika yang nggak ada sangkut pautnya dengan kehidupan. Nah, ini bagaimana urus ini? Ya, polisi. Jangankan masyarakat dipungli. Itu aja polisi aja dipungli. Yang siswa calon apa itu? Calon perwira. Ya bakal jadi tukang pungli lah mereka. Bentuk whistleblower dan harusnya ke publik itu diapakan, baca atau langsung ke Presiden Prabowo Subianto langsung gitu loh. Kalau nggak presiden omong-omong pengecut kan. Kalau pengecut ya udahlah sampai di sini aja ya. Indonesia gelap ya, penegakan hukum hancur ya, penguasaan lahan
Aset negara 80%, Anda sendiri yang bilang itu. Penguasaan aset negara 80%, aset negara dikuasai hanya 1%. Lahan juga begitu. Kaum-kaum elit semua, yang kaya makin kaya, yang miskin makin terjerembab. Kenapa? Ya dia ingin nyokolahkan anaknya, pinginnya masuk polisi, tapi harus bayar. Gimana? Orang dalam, nggak bisa. Ya, jangankan masyarakat yang biasa, itu yang sudah polisi aja mau jadi perwira dari Bintara aja dipungli kok. Parah kan? Tapi kalau nggak bertindak ya udahlah, mundur aja Pak. Mungkin udah ketuaan, mungkin nggak sanggup. Oke pemirsa, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.